Tujuan pembelajaran dari pembelajaran keempat ini yang pertama, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dengan benar. 2. Siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dengan tepat. 3. Siswa dapat menganalisis hak dan kewajiban dari masalah lingkungan dengan tepat. 4. Siswa dapat menuliskan refleksi pengalaman melaksanakan sila pertama Pancasila. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sikap tokoh dalam cerita. Tokoh cerita merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita memiliki karakter sendiri-sendiri. Ada beberapa hal untuk memahami watak tokoh, seperti dari tutur kata, lingkungan tempat tinggalnya, cara berpakaiannya, atau dengan cara kita melihat sikapnya. Salah satu contoh sikap tokoh dalam cerita yaitu jujur. Jujur adalah salah satu sikap lurus hati, tidak berbohong, atau mengatakan hal yang sebenarnya. Seseorang yang menanamkan sifat jujur akan mendapatkan manfaat baik dalam hidupnya. Antara lain, perasaan yang tenang, tanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Yuk kita lihat video cerita berikut ini. Hompi adalah seorang pemuda sederhana yang rajin. Ia bekerja di sawah milik para petani kaya. Hompi tinggal bersebelahan dengan Pimpa, seorang pedagang yang licik. Suatu hari tumbuh tunas mangga di halaman rumah Hompi dan Pimpa. Tunas mangga itu berada di perbatasan rumah Hompi dan Pimpa. Hompi mengusulkan untuk merawatnya, tetapi Pimpa tidak bisa. Pimpa harus berdagang dari pagi hingga sore. "Oh, tenang saja Pimpa, biar aku yang merawat tanaman ini," ujar Hompi dengan semangat. Sejak itu, Hompi merawat tumbuhan mangga dengan telaten. Akhirnya, tunas itu tumbuh menjadi pohon besar dengan daun-daun yang rimbun. Pimpa kesal karena daun-daun pohon mangga mengotori halamannya. "Hompi, lihatlah, setiap hari ada saja daun yang jatuh di halaman kita. Kudengar daun ini bisa dijadikan pupuk. Kalau kamu mau, ambil saja daun-daun yang jatuh di halamanku. Aku tidak butuh," kata Pimpa. "Benarkah? Terima kasih Pimpa." Hompi senang sekali. Pimpa tersenyum licik. Ia senang karena bisa memanfaatkan Hompi. Sejak saat itu, Pimpa tidak perlu menyapu halaman rumahnya. Hompi selalu menyapukan, mengumpulkan, dan mengambil daun-daun pohon mangga yang jatuh. Waktu pun berlalu, pohon mangga itu berbuah lebat. Pimpa diam-diam memetik semua buahnya dan menjualnya ke pasar. Saat pulang dan bertemu Hompi, Pimpa berkata, "Hompi, dulu kita sudah sepakat untuk membagi hasilnya sama rata. Setelah kupikir-pikir, selama ini aku sudah memberikan daun-daunku padamu. Jadi kurasa adil kalau buah-buahan bagianmu jadi milikku." "Ah, tetapi lihat, aku tetap berbaik hati. Ambillah sisa buah mangga yang tadi kujual." Pimpa memberikan 5 buah mangga pada Hompi. Hompi tetap berterima kasih dan menerimanya. Pimpa puas sekali karena Hompi tidak protes dengan kelicikannya. "Oh ya Hompi, aku berencana untuk berjualan ke kota. Aku butuh biaya perjalanan dan biaya untuk tinggal di sana. Aku berniat menebang pohon ini, kayunya akan kujual. Kuharap kamu tidak keberatan," Pimpa memohon. "Baiklah kalau kamu memang sangat butuh," sahut Hompi berbesar hati. Dengan dibantu Hompi, Pimpa pun lekas-lekas menebang pohon mangga tersebut. Esoknya Pimpa menjual kayu-kayunya ke pasar dan mendapatkan untung banyak. Akan tetapi, ia mengatakan sebaliknya pada Hompi. "Oh, uang hasil menjual kayunya tidak begitu banyak.
jadi aku tidak bisa membaginya denganmu. Kamu sudah mendapatkan semua daun dari pohon mangga kita. Kamu juga sudah kuberi 5 buah mangga kemarin. Kuharap kamu tidak kecewa karena tidak mendapat uang penjualan kayu pohon mangga, kata Pimpa licik. Ya, aku mengerti Pimpa, sahut Hompi sabar. Setelah itu Pimpa pun pergi ke kota. Ia ingin sekali menjadi pedagang yang sukses. Pimpa berdagang dengan tidak jujur dan sering menipu pembeli. Akhirnya dagangan Pimpa rugi. Setelah beberapa tahun berlalu, Pimpa memutuskan pulang ke desanya. Alangkah kagetnya Pimpa ketika bertemu Hompi. Kini tetangganya itu sudah menjadi saudagar mangga yang kaya. Bagaimana kamu bisa menjadi saudagar mangga, Hompi? Bukankah pohonnya sudah kita tebang? Tanya Pimpa heran. Apa kamu ingat dengan pembagian pohon mangga waktu itu? Daun-daun yang kudapat aku olah menjadi pupuk. Aku menanam 5 biji mangga yang kamu berikan padaku. Bijinya tumbuh dan menghasilkan banyak buah mangga. Buah mangga itu kujual ke pasar. Pohon-pohon mangganya tidak langsung kutebang. Setiap musim mangga datang, pohon-pohon itu akan berbuah lagi dan lagi. Hasil penjualan mangganya kugunakan untuk membeli tanah. Akhirnya aku punya kebun mangga yang lebih luas, jawab Hompi. Pimpa tersenyum kecut. Hasil kelicikannya malah membuat Hompi mendapatkan untung, sedangkan ia sendiri hanya mendapatkan rugi.